Selamat datang di channel Obrolan Militer, tempat di mana kita mengupas tuntas perkembangan dunia militer, teknologi pertahanan, dan alutsista terbaru. Kali ini, ada kabar menarik dari industri pertahanan Indonesia. PT Dirgantara Indonesia resmi mendapatkan teknologi electronic warfare dari Dassault, sementara Boeing merilis infografis terbaru terkait F-15IDN. Seperti apa dampaknya bagi kekuatan udara kita? Yuk, kita bahas lebih dalam. Bayangkan ada pesawat tempur Rafale di garasi rumah kalian. Oke, itu agak berlebihan, tapi inilah langkah besar buat industri pertahanan Indonesia. PT Dirgantara Indonesia, PT D, dan Dassault Aviation resmi membuka Dassault yang didesain office di Bandung. Nggak cuma sekadar kantor biasa, tempat ini bakal jadi otak dari industrialisasi pesawat tempur Rafale di tanah air. Acara peresmian ini dihadiri oleh petinggi-petinggi penting, dari Dirjen Potan Keman RI sampai si Dassault Aviation Indonesia. Kalau diibaratkan film action, ini seperti Avengers berkumpul untuk membahas strategi pertahanan masa depan. Terus, apa saja yang ada di dalam desain office ini? CBT Facility menggunakan grafik 3D real-time untuk melatih kru dan teknisi tentang sistem Rafale. Bukan sekadar baca buku tebal, tapi langsung praktik virtual. Weapon Integration Laboratory, tempat PT mempelajari cara mengintegrasikan sistem senjata ke pesawat tempur. Jadi, Rafale Indonesia tidak hanya unggul di udara, tapi juga siap menghadapi pertempuran. Yang tidak kalah menarik, PT juga akan mendapatkan teknologi Electronic Warfare (EW), sistem yang memungkinkan pesawat mendeteksi, mengganggu, dan menetralisir ancaman elektronik dari musuh. Dengan ini, Rafale menjadi semakin sulit dikalahkan di medan perang modern. Selain itu, Dassault Aviation juga akan membantu PT di dalam sertifikasi EASA untuk pesawat N219, membuka peluang ekspor ke pasar global. Jadi, bukan hanya soal jet tempur, tapi juga penguatan industri dirgantara nasional. Langkah ini juga membuka peluang bagi tenaga ahli dan insinyur Indonesia untuk semakin mendalami teknologi pesawat tempur generasi terbaru. Dengan adanya alih teknologi dan pelatihan langsung dari Dassault Aviation, kemampuan sumber daya manusia dalam negeri akan semakin meningkat, memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga berperan dalam pengembangan teknologi pertahanan. Selain itu, keberadaan fasilitas maintenance, repair, and overhaul MRO di PT akan mengurangi ketergantungan terhadap perawatan di luar negeri. Artinya, pesawat Rafale yang dimiliki Indonesia bisa lebih cepat mendapatkan perawatan dan peningkatan tanpa harus dikirim ke negara lain, menghemat biaya dan meningkatkan kesiapan operasional. Lebih jauh lagi, keterlibatan PT di dalam Engineering Work PKG EWP dan Production Work PKG PWP membuka pintu bagi industri pertahanan Indonesia untuk masuk ke dalam rantai produksi global. Jika program ini terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia bisa ikut serta dalam produksi dan pengembangan komponen pesawat tempur canggih lainnya. Dengan semua langkah strategis ini, Indonesia bukan lagi sekadar pembeli alutsista, tetapi juga mulai membangun fondasi kemandirian industri pertahanan. Ini bukan hanya tentang memiliki pesawat tempur canggih, tetapi juga tentang membangun ekosistem teknologi dan industri yang bisa menopang kekuatan udara Indonesia dalam jangka panjang. Ke depan, dengan terus berkembangnya kerjasama ini, bukan tidak mungkin Indonesia bisa merancang dan memproduksi pesawat tempur sendiri. Semua ini dimulai dari satu langkah besar, mendirikan Dassault Aviation Design Office sebagai pusat inovasi dan teknologi pertahanan udara nasional. Itulah update terbaru dari dunia pertahanan kali ini. Dengan teknologi electronic warfare dari Dassault dan kehadiran F-15IDN, akankah Indonesia semakin disegani di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan info militer terkini. Sampai jumpa di episode berikutnya.